Di sini ikhwas sekalian dan akhwat, yang paling banyak merusak konsep akidah seorang muslim itu sebenarnya tontonan. Tontonan ini banyak merusak, ya. Film-film misalnya yang dibuat cerita fiktif, bohong semua. Lalu kemudian kita nonton 1 jam 2 jam, apa yang terjadi? Kita akan merekam cerita itu. Lalu kemudian kita akan tarik dalam kehidupan kita, yang sebenarnya itu bertolak belakang sekali dengan fakta-fakta lapangan. Islam tidak mengenal namanya dongeng, tidak ada dongeng dalam Islam. Apa itu dongeng? Cerita yang direkayasa, dibuat, baik itu untuk menyenangkan orang lain, menghibur orang lain, atau bahkan membohongi orang lain. Semua nggak boleh, nggak ada dongeng. Dalam Islam sejarah ada, kisah nyata ada. Kita banyak sengaja menjerumuskan anak kita, keluarga kita pada dongeng. Dongeng ini nggak boleh, ngerusak, menghayal pada hal yang tidak perlu, gitu kan? Orang-orang kafir karena tidak ada konsep imannya kepada Allah, memang dongeng semua hidupnya, menghayal dari langit ada manusia luar angkasa datang. Kita tahu dalam Islam luar angkasa itu cuma malaikat penghuninya, nggak ada yang lain. Mustahil itu ada apa itu aliens, ada apa khayalannya mereka, nggak ada itu. Kalau ada dari zaman dulu sudah muncul, kenapa baru sekarang muncul di bumi? Sudah mau dekat kiamat baru turun. Dari dulu mestinya ada, gitu kan? Gak ada itu. Tapi banyak dibuat khayalan dan ini berbahaya, mengeluarkan kita dari fitrah. Makanya dalam Islam itu selalu ada sejarah yang benar, kisah nyata, gitu kan? Itu yang ada. Seperti saya ceritakan itu hari, jangan rusak. Kalau kita sudah rusak dulu waktu masih belum kenal agama, jangan diikutkan juga anak kita. Saya sering mengingatkan cerita tentang kartun Mickey Mouse. Apa itu Mickey Mouse? Tikus fiktif, gitu kan? Sudah tikus cerita bohong lagi. Ya. Ada orang satu kamar semua anaknya Mickey Mouse. Apa ini? Antum sudah tahu belum tikus itu dalam Islam fuaisikah namanya? Tahu fuaisikah itu apa? Binatang yang boleh dibunuh, pahala kalau dibunuh tikus itu. Dan Ibnu Sirin mengatakan siapa yang mimpi dalam tidurnya tikus, berarti ada orang buruk mendekati dia. Karena tikus termasuk kata Nabi SAW dalam banyak hadis, padamkan lampu kalian di malam hari karena bisa saja tikus. Tapi Nabi tidak sebut tikus ya, tapi mengatakan fuaisikah. Fuaisikah ini nama dikecilkan dari fasik, artinya rusak, perusak, gitu kan? Buruk, gitu. Tapi ditokohkan, gitu kan? Ditokohkan itu. Nah ini berbahaya sekali, bertolak belakang dengan fakta ajaran agama kita gitu. Nggak boleh semestinya, gitu kan? Nggak boleh. Kenapa antum tidak pasang di kamar anak antum lukisan pemandangan yang bagus, sungai, ada pohon-pohon, nggak ada makhluk yang berjiwa, terus antum buat sebagus mungkin. Bagus ya nak? Ya bagus ayah, bagus ibu. Baik, surga lebih bagus nak. Tanamkan keimanan daripada gambar Spiderman, Batman, bohong, nggak ada itu ceritanya. Antum sudah tahu belum survei ini survei di Amerika tapi disembunyikan. Ana bukain buat antum sekarang di pengajian. Waktu film Spiderman diputar pertama kali, banyak sekali anak kecil mati di Amerika. Karena mereka keluar dari jendela apartemen loncat, praktekin. Ditutup itu informasinya, dibayar supaya nggak diekspos karena bisa tidak laku film itu. Bohong, dari mana tuh baju bisa anak-anaknya praktekin, tidak ada. Cerita bohong, fiktif, dongeng, cerita yang tidak ada. Sampai kadang-kadang ditulis, ini Pak Yo lebih tahu nih. Bagaimana Pak kalau ditulis di film itu biasa? Tulisannya itu, ini aktornya bukan asli, ceritanya cuma fiktif. Ya, ini bohong. Anehnya kita masih mau lihat ini. Udah bohong dibuat, rekayasa. Ini subhanallah menjadi tameng, kita nanti menerima fakta-fakta sejarah yang benar. Gitu kan? Tom and Jerry, berantem, pukul-pukulan. Antum ketawa kalau nonton. Kalau anak-anak kita kira-kira apa yang dia lihat? Coba nontonin anak antum, adik kakak habis nonton Tom Jerry setengah jam aja. Lihat apa yang mereka lakukan. Gebuk-gebukan. Nggak ada sejarahnya tikus itu berani lawan kucing. Yang ada tikus dimakan kucing, itu ada. Itu fakta lapangan. Dibalik tikusnya bisa menang, gitu kan? Biar digebukin pakai piring, pakai ini, kena pintu gepeng, mukanya nggak mati. Ini bagaimana? Loh iya, saya bukan tidak nonton, pernah saya lihat. Justru karena saya pernah lihat, saya bilang tadi kan, fakta waktu saya sebelum ke Mesir tahun 89, masih SMP di Makassar, saya pernah lihat itu. Dan akhirnya setelah saya belajar agama, saya langsung melihat, saya bilang sama istri saya, pengalaman kita yang dulu buruk, jangan diterapkan. Ada orang hamil di luar nikah, sekarang dia mau juga istri, anaknya juga begitu.
Subhanallah, gitu kan. Udah jelas-jelas anak haram kalau disebutkan pada ayahnya, enggak, dia praktekin, enggak apa-apa, dia kan juga sudah sukses, dianggap sukses dulu. Enggak apa-apa anaknya juga hamil di luar nikah. Jangan kesalahan kita yang lalu dijadikan juga untuk dikembangkan jadi 7 turunan, enggak boleh. Gitu kan? Enggak boleh. Saya bukan mengatakan saya tidak, justru karena saya tahu gitu kan. Saya pernah lihat, bahkan sekarang anak-anak saya kalau pada beli, mau beli ini abah, mau beli ini, baik, beli silakan, DVD-nya apa, saya lihat dulu. Pada saat diputar pun cuplikan, saya lihat sepintas, apa isinya ini. Nah kalau dia lihat, saya lihat, ini nggak boleh nak, karena ini ya pelanggaran agama, ini nggak boleh pelanggaran agama. Dia sudah tahu, jadi kaset itu tidak akan pernah dibeli lagi sama dia. Kemarin masuk istri saya sama anak saya masuk ke PGC beli satu DVD, nggak tahu cerita apa itu, kartun Indonesia, gitu kan. Subhanallah, ceritanya di dalam itu, kalau saya, mohon maaf, mengajarkan kebodohan. Jadi ceritanya ada 2 orang yang bodoh sekali, sudah dewasa, bodoh kesana sini, nggak ngerti apa yang orang ucapin gitu, dianggap sebagai sebuah tokoh. Kemudian di situ ada anak-anak yang selalu dilawan sama 2 orang ini, ribut. Ini apa ceritanya? Dari awal saya lihat nggak ada ceritanya. Anak saya bilang, katanya tadi ini cerita Islami. Mana cerita Islami? Cuma ada muncul satu Pak Haji, ya, memperbaiki, bukan memperbaiki, cuma seperti kenapa terjadi? Udah selesai, gitu aja. Apa ini nak? Jangan beli yang 2 kali. Oh iya baik, sudah selesai. Perbaikin, gitu kan? Karena saya nggak mungkin larang anak saya untuk lihat visual, tapi bagaimana caranya teralihkan kepada hal yang benar, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Dan ternyata memang saya temukan, ya ulama menyimpulkan, yang paling banyak menahan seseorang untuk memahami adanya Allah Subhanahu Wa Taala, adanya alam akhirat, fiktif-fiktifnya cerita, dongeng-dongeng yang direkayasa. Padahal kita punya banyak cerita-cerita yang bisa kita nukil, gitu kan?